Ibu mungkin ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung, karena kalau ada pertanyaan Ibu mau Pak, jadi boleh Bapak Ibu bertanya. Mudah-mudahan Ustaz kita akan menyampaikan dengan menerima kita nanti. Amin. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ala hadhihi an-niyyati as-salihah wa li kulli niyyati as-salihah bi sirri al-asrar al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina ثم الفاتحة صحة العافية في الروح والجسد ظاهرا وباطنا. اللهم اشفعنا بشفاعة القرآن، اللهم اهدنا بشفاعة القرآن، اللهم انفعنا بشفاعة القرآن في الدين والدنيا والآخرة. ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وإلى حضرة النبي بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم غير عليهم ولا الضالين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Terakhir salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabilhadi rasul wa kulli mujahidin lillah bi'adil badriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma shfa'na, Allahumma hdina, Allahumma rfa'na bi syafa'atil Qur'ani fid din wad dunya wal akhirah. Awalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ummatin nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ma ra'aituka tawilan. Afwan. Baik, sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Sebaik apapun kita, jadi jamaah, ibu-ibu yang hadir di sini, ada yang mengatakan bahawa amalan yang paling terbaik itu adalah solawat. Benar Ustaz? Termasuk. Amal yang paling baik itu adalah tahlilan. Baca fa'lam annahu la ilaha illallah. Semuanya itu berasal dari Al-Quran. Jadi sepakat para ulama bapak-bapak, amalan yang paling terbaik adalah membaca Al-Quran. Ratib Al-Haddad bagus, Ratib Al-Hattos bagus. Tapi sekarang banyak orang yang pintar baca amalan tapi tidak pintar baca Al-Quran. Ustaz, lebih penting mana? Al-Attos, Al-Haddad atau yang lain? Anak katakan bagus semuanya, tapi yang paling bagus adalah Al-Quran. Kalau dari itu Ustaz, ketika kita membaca Al-Quran, wajib bitilawatil Quran bil haq, dengan tajwid. Contoh, kita baca dengan qul a'udhu, bukan a'udhu, tapi a'udhu. Apa huruf ain di situ? Huruf ain letaknya di tengah tenggorokan. Kalau kita masih masuk, alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus irama tapi jelek tajwid, maka akan rusak, hancur solat. Jadi anak sekarang mendekati Ramadan, bukan mendekati akhir bulan. Bukan. Sampaikan di sini ibu-ibu bahwa Al-Quran kalau kita mengaji, ingat mengaji Al-Quran kalau dengan guru, maka yang salah pun akan mendapatkan pahala. Tapi ketika kita tak kata guru, dallu wa adallu, guru kita adalah syaitan, sepakat para ulama. Maka dari itu tidak ada kata belajar berhenti. Ustaz dulu minta doa di sini karena Ustaz pribadi mudah-mudahan Allah lancarkan S2 mana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Ustaz sekarang Februari ini mudah-mudahan lanjut lagi linear S2 Quran Tafsir di UIN. Jadi ibu-ibu Ustaz minta doa mudah-mudahan Allah lancarkan. Mudah-mudahan di sini kita akan mendapatkan ahli Al-Quran fid dini wad dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Baik, kita bahas sedikit di sini. Kita masih masuk bulan Sya'ban ya. Anak kemarin ngajar apa? Hadis ya, jangan lupa ya. Ustaz ngajar hadis. Ada yang anak haji hadis, seorang bertanya, Ustaz, apa fadilah bulan Sya'ban? Ibu-ibu tahu? Bapak. Rajab itu adalah, pernah dengar hadisnya? Ada yang mengatakan Rajab adalah syahrullah. Pernah dengar? Bulannya Allah. Sya'ban adalah bulannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Ramadan adalah bulan umatnya. Benar Ustaz? Hah? Kata Pak Haji salah. Yang mana kira-kira? Kita bahas. Cari dalam hadis Kutubus Sittah. Di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah tidak ada hadis yang mengatakan, oh yang paling bagus istighfar itu hanya di bulan Rajab. Tidak ada. Cari hadisnya. Sikok kita bawa ke sini. Jadi Ustaz, macam mana? Rajab dan Sya'ban itu mulia karena mendekati Ramadan. Selesai. Nak solat tasbih bagus, nak solawat bagus. Tapi ingat, tidak ada kekhususan bahawa malam nisfu Sya'ban harus untuk sunnah solat tasbih. Tapi kalau dilakukan bagus, kalau tidak dilakukan juga tidak masalah. Jadi terserah ibu-ibu. Jadi boleh solat tasbih bagus Ustaz, tapi memang tidak ada kekhususan di malam nisfu Sya'ban sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak ibu-ibu yang gelisah, galau merana. Gagana Ustaz, yang mana kira-kira yang benar? Anak katakan di sini Rajab, kemarin setelah Ustaz Rajab ya. Ustaz Rajab, itu lahir bulan Rajab mungkin dia. Rajab, bulan Rajab, Sya'ban itu mulia karena mendekati Al-Quran, mendekati Ramadan, dan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kalau dari itu ibu-ibu, saya katakan di sini, kalau masuk bulan Allah, dan paling bagus itu Ustaz istighfar di bulan Rajab atau seluruh bulan kira-kira. Ada yang mengatakan yang paling bagus istighfar itu hanya bulan Rajab. Berarti kalau kita analogikan bahwa kalau bulan-bulan yang lainnya tidak bagus istighfar.
Tidak bagus minta adu sama Tuhan. Jadi ibu-ibu sekarang ingat, hadis mulai banyak bertebaran hadis-hadis yang palsu. Ustaz ngajar hadis, Ustaz ngajar Quran, katakan di sini boleh kita mempercayain, tapi kita harus koreksi karena ada dua sumber, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang paling bagus itu hadis muttafaq alaih, hadis Bukhari dan hadis Muslim disebut dengan muttafaq alaih. Yang paling utama adalah hadis Imam Bukhari. Dari mana dia? Dari Uzbekistan, kota Bukhara, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Allahu a'lam bisawab. Sampai sini ada yang mau tanya sebelum kita muqaddimah? Silakan. Itu Pak Ali pasti ya. Silakan. Marhaba. Puasa apa? Puasa muti. Kan. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi ada beberapa fidyah, tapi wajib qada. Oke, baik. Kita baca fidyah Ustaz. Macam mana ingat Bapak? Perkara fikih pasti akan ditemukan tentang khilaf. Apa khilafiyah? Yaitu perbedaan di dalam keilmuan, perbedaan di dalam pemahaman. Kita menyikapi sekarang di sini yang wajib bayar fidyah, oke? Tapi tidak puasa contohnya adalah yang pertama orang tua yang renta. Tahu renta? Susah nian. Teko makan pisang beda bisa. Kira-kira macam itu. Yang kedua, wong yang masih muda, ya, yang masih muda tapi tidak bisa berpuasa karena sakit yang parah. Itu. Jadi tergantung situasi dan kondisi dia. Pada umumnya adalah mereka yang sudah tua, renta, yang susah. Ingat, kalau bisa puasa. Tapi kalau lebih selalu takut akan kesehatan, ada darurat, maka diutamakan untuk bayar fidyah. Tapi Ustaz, lebih afdal puasa atau fidyah? Puasa. Maka jadi Bapak, kalau orang yang hamil misalnya atau melahirkan, macam mana Ustaz kira-kira? Anak pribadi mengatakan kerjakan yang dua. Qada dan fidyah ini adalah pendapat yang paling aman. Ada yang mengatakan qada, ada yang mengatakan fidyah, tapi ada yang mengatakan di sini cari pendapat yang pertengahan, yaitu qada dan fidyah dikerjakan. Apa itu qada? Mengganti. Apa itu fidyah? Bayar fidyah. Nah, jadi memang kalau kondisi di sini, kalau yang tidak dianjurkan itu adalah tua, renta, dan mereka yang apa? Sakit yang susah untuk sembuh. Ingat, bukan sakit buntu ini ya. Ini bukan, ini benar-benar sakitnya, sakit yang susah, yang sangat darurat. Sisa dari itu Allahu a'lam bissawab. Kemudian untuk yang berpuasa, cak mana tadi? Seandainya ada beberapa perkara. Contoh aja, Bapak makan di bulan puasa. Apa hukum makan di bulan puasa? Haram. Pas buka haram berarti. Tergantung jadwal berarti ya. Kita bahas di sini. Hukum makan itu adalah apa? Halal atau haram? Halal kalau dibuka. Tapi kalau di siang hari, misal siapa? Pak Ali ya. Pak Ali makan pempek 10. Campur ini, ada lenjer, ada telur. Udah tahu lapar, tahu benar-benar lupa. Kemudian dia minum kopi 2 gelas. Antara siko energen segelas. Dalam keadaan nasi itu dia mengatakan, aku telah lupa. Wa ana shaimun. Dalam bahasa Arab nasi itu ana lupa. Wa ana shaimun dan ana puasa. Jadi dua kondisi, dia puasa, dia lupa. Kalau macam ini dimakfukan dan terus berpuasa. Rezeki. Tapi kalau ecak-ecak tak tahu, dua kemungkinan, mendak gila lolo.
Itu pendapat. Jadi selama sebanyak apapun mereka, kalau mereka masih lupa maka dimaafkan. Tapi kalau mereka pura-pura lupa maka wajib untuk diqadha. Diqadha. Allahu a'lam bissawab. Kita masuk dulu ya. Hadis arba'in sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis arba'in Imam An-Nawawi mengatakan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Amr waqil Abi Amr Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. An Abdullah. Qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qultu amantu billahi tsumma istaqim. Kita bahas ada di sini sahabat Nabi Muhammad mengatakan, Nabi berikan saya satu atau dua kalimat yang ana tidak akan nanya lagi. Nabi Muhammad mengatakan amantu billah, beriman sama Allah, tsumma istaqim, dan istiqomah. Kita bahas sekarang. Ingat Bapak-bapak, istiqomah bukan istri tiga. Ya. Kalau belum bisa istiqomah, jangan pernah mencoba untuk mendua, ya. Atau ya kita bahas, itu hanya guyonan ya. Ibu-ibu jangan singgung ya. Amantu billah, ada beberapa hukum rukun iman, ada berapa? Ada 6. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita bahas yang terakhir. Ada yang mengatakan, Ustaz, ana ini berpendapat mazhab yang mereka mengatakan bahwa Allah itu walaupun kita sudah doa dan usaha, takdir kita tidak akan dirubah. Ada pendapat macam itu? Ada. Disebut dalam ilmu akidah. Tapi ana pribadi sesuai dengan guru-guru kami dan termasuk juga pakar tafsir Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Dia mengatakan Allah itu punya iradat, kehendak. Jadi bisa menentukan dan bisa meninggalkan. Jadi ibu-ibu, kita hari ini bisa mengubah takdir sesuai dalam hadis Muhammad SAW. La yuraddul qada illa du'a. Tidak akan dirubah ketetapan kecuali dengan doa. Jadi doa ini, tapi ingat, doa bukan hanya doa. Doa yang disertai dengan usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Atau hadis yang ayat yang lainnya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ada kemungkinan, ada potensi untuk Allah rubah keadaan suatu kaum. Jadi kita bisa tak mengubah? Bisa dengan doa dan disertai dengan usaha. Kemudian ada beberapa yang mengatakan, Ustaz, ada yang tahu tak kapan hari kiamat? Ada yang tahu? Mata yaumus sa'ah, kapan hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Bahkan tahu Mama Loren kan? Cerita pernah? Tanggal 12 bulan 12 2012 jam 12 malam, tak kiamat-kiamat, rupanya dia yang meninggal. Jadi ibu-ibu, kalau ada yang mengatakan, bahkan kejadian sekarang ada orang dari Afrika mengatakan di Desember ya, itu kiamat. Tak tahu tak kiamat-kiamat. Tidak ada yang tahu hari kiamat, tapi min alamatil kiamat, tanda besar hari kiamat itu muncul Ya'juj dan Ma'juj dan Adod dan Jal. Dan seluruh kota termasuk Pegagan, Palembang akan dikunjungi oleh Dajjal. Nak wong Komering dikunjungi. Kayagung juga kena, Pelaju kena. Yang tak kena hanya 2, Makkah dan Madinah. Pertanyaan sekarang, Makkah, Madinah itu kena tak hari kiamat? Kena. Makkah, Madinah dan seluruhnya akan hancur ketika hari kiamat. Sesuai dalam Al-Quran, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus atau mabthus. Banyak orang baca Al-Qari'ah salah. Lihat Imam Tarawih, khusus Imam Tarawih, jangan mabsus. Itu huruf fa, mabthus. Thus. Wa takunul jibalu kal ihnil. Nah, ini salah. Kalau mampus jangan mati itu. Manfus salah. Yang benar ada ikhfa, nun mati ketemu fa. Nafush. Nafush. Nah, jadi Al-Qari'ah hati-hati. Karena Al-Qari'ah itu hari kiamat. Sama kayak Al-Waqi'ah, Al-Ghasyiyah, seluruh juz 30 ratu-ratu menceritakan tentang hari kiamat. Maka di situ juz 30 dari An-Naba sampai surat An-Nas
itu menceritakan tentang kapan hari kiamat. Tak ada yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak. Kalau membayang itu kan ada tanda kiamat, ada kiamat itu kan macam ada musibah, bencana, dan itu sudah termasuk kiamat. Itu kiamat kan terbagi dua, kiamat besar, kiamat kecil. Oke. Ya kan? Kalau kiamat besar itu adalah hancur semua ya. Nah, kiamat itu kan dalam novel itu masuk mereka itu kiamat juga, tapi kiamat kecil. Ya, kiamat kecil. Baik. Ya. Kita bahas ini. Arti kiamat itu apa sih? Kira-kira apa arti kiamat itu? Kehancuran. Kehancuran. Tapi memang ada kiamat sugro dan kubro. Sugro itu Pak lebih dominan untuk tanda-tanda. Ingat, kiamat sugro itu didominankan untuk tanda-tanda kapan hari atau semakin mendekati. Tanda-tandanya baik. Tapi kalau kiamat yang benar hakiki itu kiamat kubro. Jadi Bapak benar, kiamat sugro itu kiamat tapi hanya tanda-tanda akan muncul dekat hari kiamat yang besar. Tapi kiamat yang besar itu disebut dengan kiamat kubro. Kapan? Mata yaumus sa'ah? Allahu a'lam bis-shawab. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu kapan hari kiamat. Kalau ada yang tahu hari kiamat, kata akal nih wong. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Ingat, akhir zaman lebih mengerikan dari akhir bulan. Allahu a'lam bis-shawab. Jelas apa? Ada lagi sebelum kita lanjut? Belum panas? Belum panas ya? Karena hari hujan ya, dingin enggak? Baik, kita lanjut. Lihatkan baik hadis ini. Astaghfirullahaladzim. An Abi Malik Al-Harith bin Azim Al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Ada pernah dengar? Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum. Kebersihan adalah sebagian dari bagus. Kira-kira ibu itu hadis bukan? Cek, cari di kitab kutub sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Di mana mengatakan, bahkan kata Ustaz Adi Hidayat, saking palsunya ini hadis tidak ditemukan di kitab hadis yang palsu. La palsu tidak ditemukan dalam kitab hadis yang palsu. Siapa yang memalsukan ini? Allahu a'lam. Bahkan banyak hadis-hadis yang palsu yang bertebaran. Nah ini yang benar itu apa? At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah sebagian atau syaratnya dari iman. Kenapa Ustaz bukan an-nazafatu? Kalau an-nazafatu hanya kebersihan dia. Zahir. Ini at-toharo. Apa itu toharo? Bersuci. Ada wudu, ada mandi, dan lain sebagainya. Ada tayamum. Jadi ibu-ibu, toharo itu mencakup tentang bersuci. Kalau kita, perhatikan, ada kejadian bahwa kita tidak pernah, ada kejadian dingin di AC misalnya, dalam keadaan sakit. Kalau kita kedinginan yang sangat menyakitkan, Ustaz bisoda anak pribadi untuk bertayamum. Padahal ada air di situ. Boleh kira-kira tayamum di saat ada air? Boleh? Dengan syarat terdesak atau darurat. Dalil mana? Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Yang benar itu. Tayamum dengan tanah yang atau debu yang suci dan bersih. Tapi Ustaz, apakah kami harus pakai debu? Ada pendapat ulama mengatakan cukup tepukan di dinding tidak masalah. Tapi memang bagusnya adalah debu yang suci. Jadi boleh tayamum ketika kita di rumah sakit dan lagi sakit dan kedinginan. Bukan ecek-ecek dingin. Jadi tayamum dan wudu itu adalah salah satu dari cara kita untuk bersuci. Disebut dengan toharo. Allahu a'lam shawab. Kemudian walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Pernah dengar bacaan al-baqiyatus shalihat? Ada yang tahu? Apa bacaan yang kekal yang abadi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar. Boleh ditambahkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini hadisnya, mereka yang membaca itu pahalanya ma bainas sama'i wal ard, seperti langit dan bumi yang penuh. Baca subhanallah alhamdulillah cuman. Was salatu nur, dan salat itu adalah cahaya. Was sadaqatu maaf, yang dikubur Bapak, Ibu-ibu, mereka yang meninggal di kubur, yang paling menerangi itu adalah solat. Bahkan Allah khususkan mereka yang tidak solat, ada satu binatang ya, lupa. Ada suatu azab yang Allah khususkan. Ada yang mengatakan seperti ular yang akan melilit orang yang tidak solat. Maka dia katakan di sini, mereka yang solat masih bolong-bolong, tapi ada keinginan untuk berubah, mudah-mudahan Allah ampuni. Jadi boleh Ustaz, boleh kita mendoakan orang yang tidak ajin sholat, dia meninggal, mudah-mudahan dengan doa Allahumma gfir lahu, untuk cowok, kalau cewek Allahumma filha, kalau rame-rame Allahumma filhum, maka boleh, mudah-mudahan dapat syafaat di situ. Ingat di kuburan tidak ada syafaat kecuali yang Allah izinkan. Ditanya Renal, misalnya Rifnal meninggal seandainya, man rabbuka? Allah gagal. Di sini bagus, di sana gagal. Insyaallah di sana mudah-mudahan lancar. Cuman belum esok ya. Apa arti man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Oke, di sini kita paham. Di sana mempang aju. Man nabiuk? Siapa nabi engkau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Ma kiblatuk? Apa kiblatmu? Ka'bah. Ma ikhwatuk? Man ikhwatuk? Siapa saudaramu? Siapa saudara kita? Kita akan menjawab itu Bapak bukan dengan lidah kita, benar Pak Haji, dengan amal. Dan amal. Ingat ketika mayat lah diletakkan 7 langkah, wong yang pertama 7 langkah berlari, maka langsung ditanya oleh malaikat. Ustaz, ada kemungkinan mereka tidak ditanya oleh munkar dan nakir? Allahu a'lam. Bisa tak Ustaz? Bisa mungkin. Tapi ingat kita katakan Allahu a'lam. Karena malaikat munkar nakir dikhususkan untuk mereka yang datang di kuburan dalam keadaan sendirian. Selesai. Jadi pasti Rifnal ditanya, Ustaz ditanya, Angga ditanya, Pak Haji juga ditanya, seluruhnya. Itu akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kapan itu Ustaz? Allahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Was-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Was-sabru dia, apa diaun? Diaul haq, cahaya yang hak, yang benar. Wal Qur'anu hujjah, Quran adalah hujjah. Aw kullu nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tikuha aw mubikuha. Kita bahas di sini. Jadi ingat Bapak, Rajab, Sya'ban itu mulia karena itu persiapan untuk bulan suci Ramadan. Dan kenapa Ramadan mulia? Karena Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran. Jadi ingat Sya'ban, Rajab itu mulia karena dekat dengan Ramadan. Dan Ramadan mulia karena dekat dengan Al-Quran dan turunnya Al-Quran. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan Ustaz ini mulia. Tapi ingat sejarahnya karena Al-Quranul Karim. Jadi amalan yang paling mulia adalah membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Allahu a'lam bissawab. Sebelum kita masuk al-alat, hal ladaikum soal, ada pertanyaan sampai sini? Ya silakan. Oke, kita bahas ya. Ambil hadis be. Memang ada fadilah, ada syafaat
bagian-bagian surat. Contoh, Al-Muluk dalam hadis surat Tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabri. Al-Muluk itu menghindarkan daripada azab kubur. Fadilah Al-Ikhlas, innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Membaca Al-Ikhlas seperti sepertiga Al-Quran sekali. Kalau 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Memang bagus, tapi kalau bisa dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dibagi Mas. Dibagi dalam 1 hari 1 halaman. Kata guru anak pribadi, kalau yang tidak bisa baca Al-Quran, bacalah Iqra. Karena Iqra itu adalah bagian dari Al-Quran. Tak bisa baca Iqra, apal ke abata sajaha. Karena ingat huruf hijaiyah itu adalah hurufnya Al-Quran. Kalau bisa dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tapi dibagi minimal sehari sehalaman bagi yang mampu. Tapi yang tidak mampu, yang belum paham, maka boleh dimulai dari Iqra atau dari alif, bata, sajaha, kha. Jadi benar Mas, yang paling bagus itu baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Ini bagus. Tapi kalau fadilah benar, yang paling bagus itu baca surah apa kira-kira? Almarhum, Al-Mulk, Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu kan adalah intinya Al-Quran. Kemudian inti Al-Fatihah dalam surat itu ayat berapa? Basmalah. Dan inti basmalah dalam surat huruf ba. Apa arti bi? Dengan bismillah, dengan menyebut nama Tuhan kita Allah Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang. Maka dari itu Al-Fatihah adalah surat yang terbaik. Walaupun kalau kita solat lupa Al-Ikhlas tidak batal haji. Kalau lupa Al-Fatihah, hati-hati, jadi akal tuh Imam. Maka di situ Al-Fatihah harus diusahakan untuk diulang-ulangi. Jelas sampai sini? Jelas Mas? Oke. Di sini kita masuk Al-Alaq ya. Amalan apa yang nampak dalam surat? Maksudnya? Mungkin amalan ya. Banyak amalan dia mengatakan di akhir di fil alamina innaka hamidun. Mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith juga boleh. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri dan sampai akhir. Boleh Ustaz? Boleh, tapi diucapkan, ana sarankan di dalam hati. Karena ini bukan rukun qauli, bukan perkataan Bapak ya. Jadi banyak amalan dalam sholat, tapi kalau amalan yang baca doa ya Allah minta sakaratul maut mudah, maka diucapkan di dalam hati, bukan di dalam lisan. Jelas sampai sini? Allah a'lam bishawab. Baik, kita bahas di Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ada iqra, ada qalqalah, bukan ikra. Apa ikra? Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita ulangin materi kita yang kemarin-kemarin. Tidak ada satupun di Al-Quran allazi, ya. Yang ada allazi. Ujung lidah ke gigi atas. Zi, za, zi, zu, zan, zin, zun, bazza, bazzi, bazzu, baz. Tidak ada allazi. Yang ada allazi atau allati. Ya. Allati tattali'u alal af'idah. Tidak ada allazi. Sepakat para ulama, carilah dalam Al-Quran tidak ada allazi. Yang ada allazi. Siratal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu alladzi khalaq. Apa khalaq? Yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia faqaddara. Benar Ustaz? Benar, karena seluruh manusia diciptakan dari setetes mani. Kok dari al-alaq dikatakan segumpal darah? Yang mana yang benar? Segumpal darah itu yang pertama dari air yang hina, mani. Yang kedua berubah lagi dari segumpal darah, dari darah dulu baru jadi segumpal daging. Bukan segumpal darah, dari darah baru segumpal daging. 40 hari dan 40 hari. 40 hari dari masih mani, 40 hari darah tadi segumpal darah, dan 40 hari jadi daging. Ketika kandungan di usia 4 bulan itu sudah bernyawa.
Maka dari itu, kalau pengen anak yang soleh, dari umur sebulan jangan didengarkan musik. Ini tidak DJ, laju di YouTube, entam-tum. Tidak akan bersatu antara ngaji dan nyanyi. Saya pernah nyoba main gitar sebulan full. Dampaknya apa Pak Haji? Hafalan Quran anak melemah. Kalau nak ngapal Quran, kalau nak kuat hafalan Quran, dikurangi nyanyi no. Apalagi nyanyi-nyanyi yang organ-organan itu kalau bisa jangan ya. Karena dampak nyanyi itu akan merusak hafalan Quran. Jadi Rifnal dan seluruh Randy lagi ngapal Quran, anak pribadi mengatakan jago niat dan jago mata. Karena orang-orang yang pengen ngapal Quran biasanya diuji dari mata dan telinga. Jadi tidak akan bersatu antara ngaji dan nyanyi. Jadi bapak ibu-ibu maaf untuk sampaikan ini, tapi ini harus disampaikan untuk kita yang hobi untuk ngaji Al-Quranul Karim. Iqra wa rabbukal akram. Iqra. Qul a'udhu birabbil falaq. Qalqalah. Apa qalqalah itu? Memantul. Yang mana yang benar? Qul a'udhu birabbil falaq dengan qul a'udhu birabbil falaq. Falaq. Kalau macu falaq kurang tepat. Yang benar falaq. Jadi kalau kita baca Al-Quran salah di Al-Falaq, maka tidak batal sholat. Tapi kalau kita salah di Al-Fatihah dan tidak belajar Pak Haji, maka ada kemungkinan ini bisa menyebabkan rusak bahkan tidak sah sholat. Maka dari itu seorang imam ketika makmum, nah contoh yang terakhir mungkin ya sebelum kita lanjut lagi, ada seorang makmum yang berpendapat bahwa tidak perlu membaca surah Al-Fatihah karena alasannya bahwa imam telah mewakilkan atau membaca. Toib, benar itu bagus. Tapi anak pribadi mengatakan kalau kita baca Al-Fatihah lebih afdol. Jadi Ustaz, anak pribadi mengatakan ketika imam sholat baca Al-Fatihah, bapak jangan membaca Al-Fatihah. Kita simak imam baik. Tapi kalau imam amin ada slow, maka disitulah kita membaca surah Al-Fatihah. Kecuali dalam keadaan sholat zuhur atau asar. Kan tidak dengar suara imam, maka kita boleh membaca Al-Fatihah bahkan surat-surat pendek. Allahu a'lam bissawab. Jadi boleh Ustaz? Boleh, tergantung situasi dan kondisi. Habis ini ada pertanyaan? Ibu-ibu silakan kalau ada. Belum panas, hari dingin? Belum? Silakan. Oh boleh Pak. Oh iya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian tadi ada tayamum dan wudu. Terus ada batasan yang membatalkan tayamum dengan wudu ketika kita berkenaan itu yang pertama. Kemudian menyangkut masalah tadi disampaikan masalah surah Al-Falaq. Jadi ketika artinya mulai dari penciptaan manusia setelah Nabi Adam diciptakan dari nutfah, kemudian bulan-bulan 40 hari kemudian diciptakan makhluk di sana. Setelah diciptakan itu kita mengakui adanya kesaksian ketauhidan kita. Dijelaskan di dalam ayat Al-Quran itu Bala syahid. Kemudian juga hadis menjelaskan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi aw yunasirun kemudian
dewasa terkenal tuntutan hukum, kemudian dia berubah tauhid. Nah, apakah penilaian tauhid ini memang betul-betul dia membawa agama tauhid tadi sudah hilang artinya, atau ini memang tanggung jawab seluruhnya kepada orang tua hubungan tadi? Demikian, terima kasih. Jadi satu pertanyaannya, tauhid ya. Masya Allah. Tapi kita bahas ini. Kalau kita tauhid kemarin kita bahas tentang apa? Kitab Aqidatul Awam. Samaituha Aqidatul Awam min wajibin fid din tamam. Guru anak pribadi mengatakan, termasuk anak-anak UIN sekarang yang mereka jurusan filsafat, akidah filsafat, kitab Aqidatul Awam pun dah hatam. Mereka menjelaskan tentang akidah. Kita bahas sekarang di sini, cak mana Ustaz seandainya anak itu dilahirkan sebenarnya dalam keadaan fitrah. Jelas sampai sini? Jelas. Kemudian sepenuhnya ini berubah tergantung orang tua atau mungkin dalam takdir Tuhan. Baik, kita bahas di sini. Baik. La yuraddul qada illa du'a. Kita akan kaitkan di sini, tidak akan dirubah qada, ketentuan, ketetapan kecuali dengan permintaan. Apa doa itu? Permintaan, tapi doa yang disertai dengan usaha. Anak pribadi menyikapi di sini, orang tua itu berperan besar. Tapi ada memungkinkan, ada potensi bahwa si anak tadi bisa berubah akidahnya walaupun sebenarnya dia Islam. Ketika dia baligh, maka dua peran tadi, orang tua dan si anak tadi, usaha keduanya ini akan dominan kemana? Jadi bapak ibu-ibu, jelas sampai sini bahwa akidah kita, keimanan kita ditentukan, dipengaruhi oleh faktor orang tua. Tapi yang sangat dominan adalah diri kita pribadi. Bisa tidak Ustaz diubah? Bisa. Bahkan Tuhan menyatakan, benar tadi, alastu bi rabbikum. Qalu bala. Engkau mengakui tak bahwa Tuhan itu Allah? Qalu, mereka mengatakan qalu, bukan qol. Bukan sikok berarti. Qalu tu banyak. Mereka dibariskan, oh ini Pak Haji, ini Pak Ali berdua, ini Rifnal, bariskan. Kau yakin tak anak Tuhan? Yakin. Qalu bala. Maka dari itu orang yang lahir, bayi itu, mereka itu dalam keadaan Islam dan Muslim. Yang mengubah mereka adalah orang tua. Ya benar, dalam hadis Rasulullah SAW. Yang kedua yang paling besar adalah diri mereka pribadi. Maka dari itu dosa itu dinilai ketika kita sudah baligh. Jadi pertanyaan bagus ini, Masya Allah, tentang akidah, tentang tauhid. Jadi kita bahas sedikit kesimpulan pada hari ini. Dalam pertanyaan ini, orang yang meninggal dalam keadaan Islam ya, walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah atau nar. Itu mereka akan masuk surga. Tapi ada yang mereka masuk bi ghairi hisab, ada dengan hisab dulu masuk ke neraka. Tapi maaf sebelumnya, orang yang meninggal dalam keadaan keluar ya, bukan? Dalam keadaan non muslim, lihat kata Tuhan, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha. Lihat katanya, hum fiha. Hum itu bukan huwa. Tuhan tidak nyebut huwa. Dia, tidak, hum, mereka semuanya. Fiha khalidun. Mereka kekal abadi di dalam neraka. Maaf sebelumnya, tapi saya sampaikan karena ini sudah menyinggung tentang akidah. Jadi ibu-ibu, nikmat keimanan itu nikmat yang paling besar. Anak pribadi mengatakan terima kasih Bapak pertanyaannya. Ini bagus untuk menyadarkan kita bahwa keimanan itu akan menentukan surga dan neraka. Mereka yang seburuk-buruk orang Islam, Randy, seburuk apapun dosa mereka, akhirnya akan masuk surga walaupun digebuk dulu di neraka. Satu hari di neraka khamsina alfasana, 50.000 tahun. Allahu a'lam bissawab. Tidak ada yang tahu. Mungkin yang terakhir sampai sini. Masya. Silakan Pak.
Terdiri terdiri dari apa Al-Fatihah? Selama orang belajar dijelaskan baik oleh guru-guru kami atau hadisnya kan bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah, Allah akan menjawab kita. Bahkan Ustaz ingat Al-Fatihah ini hanya perwakilan. Ketika kita meminta doa, membaca Al-Quran, Al-Fatihah, Allah akan menjawab. Ud'uni astajib lakum. Allah akan menjawab permintaan kita. Jadi Al-Fatihah ini adalah doa. Ingat apa? Arti Al-Fatihah adalah doa. Yang pertama. Yang kedua, Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran. Mereka yang membaca Al-Fatihah memang nas. Jadi Al-Fatihah adalah doa. Sesuai dengan ihdinas siratal. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Tunjuki kami siratal ladzina an'amta alaihim. Ya lailatul qadr. Ada huruf ra walaupun kecil. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama kayak ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath